Nggak tahu, ya menyenangkan. Cukup ya. Pak, kemudian Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Buat saya ini adalah penggunaan dana pemerintah untuk kampanye paslon tertentu. Tapi yang lebih menarik buat saya adalah untuk apa Presiden turun langsung kampanye? Bukankah pasangan calon 02 yang didukung oleh Presiden itu pede bahwa pemilu kali ini satu putaran dan dimenangkan oleh mereka? Ini sejarah baru buat bangsa Indonesia, di mana kali ini ada seorang calon yang bapaknya kebetulan menjabat sebagai presiden, sebagai ketua panitia dalam ajang kontestasi nasional 5 tahun sekali. Dan menjadi pertanyaan besar buat kita semua adalah, seberapa netral seorang presiden ketika anaknya menjadi calon wakil presiden? Jokowi itu selalu menekankan di publik bahwa pemerintah itu harus netral, ASN harus netral, aparat negara harus netral. Tetapi dalam faktanya, ketidaknetralan terjadi di mana-mana. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kurang dari 1 bulan menjelang pemilu, masing-masing paslon saling tuding dugaan kecurangan. Mulai dari dugaan Cawapres Muhaimin Iskandar gunakan pendamping desa sebagai relawan, Ganjar Mahfud yang dituduh berpotensi lakukan 16 kecurangan, hingga dugaan konspirasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh membahas tentang itu. Presiden Jokowi saja menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dan hal ini mungkin akan menjadi kejadian biasa ketika iringan rombongan kepresidenan berlalu di jalanan. Berubah menjadi pertanyaan ketika dari dalam mobil RI1 muncul tangan berbentuk huruf V. Dan akan berubah lagi mungkin jadi masalah ketika ini mendekati hari coblosan pemilu. Diketahui sosok yang mengacungkan tangan itu adalah istri Presiden Jokowi atau Ibu Negara Iriana. Di masa yang terhitung masih kampanye ini, simbol jari V itu melambangkan angka 2. Sama ketika mengacungkan jari telunjuk berarti angka atau nomor 1, sedangkan metal dengan jari jempol atau telunjuk dan kelingking ataupun telunjuk dengan jari manis, jari tengah dan manis menunjukkan nomor 3. Nomor-nomor tersebut merupakan nomor paslon dalam pilpres. Sekali lagi, jika bukan masa pemilu, mungkin acungan jari-jari itu bisa berarti lain. Makanya, kemudian setiap ASN dan TNI Polri pun dilarang untuk membuat atau menunjukkan simbol jari tersebut karena bisa merujuk kepada dukungan salah satu paslon. Tapi ibu negara kan bukan ASN atau TNI Polri, bukan peserta pemilu juga. Mestinya ia bebas menunjukkan dukungannya. Ya, sangat benar. Beliau bebas sebagaimana layaknya warga negara biasa. Yang dipersoalkan adalah penggunaan simbol jari atau dilakukannya pada saat menggunakan fasilitas negara dan pada acara resmi presiden. Kita tidak pernah tahu alasan Ibu Iriana melakukan itu. Makanya dibutuhkan klarifikasi terhadap yang bersangkutan langsung. Apa maksudnya? Siapa yang harus melakukan? Ya, Bawaslu. Pertanyaan publik, beranikah Bawaslu memanggil Ibu Iriana? Bisa saja Iriana menjawab karena spontanitas saja. Sama seperti jawaban Jokowi ketika ditanya perihal tersebut. Ya, pemilu menyenangkan, ujarnya. Tanpa menjelaskan lebih detail, seperti diketahui di dalam video berdurasi pendek yang viral di medsos. Awalnya tampak iringan kendaraan mobil kepresidenan seperti biasa. Hingga pada sebuah tikungan kanan dari kaca mobil presiden sebelah kiri yang terbuka setengah, muncul sebuah tangan kiri keluar jendela lalu mengacungkan jari telunjuk dan tengah. Tangan itu dilambai-lambaikan beberapa saat. Kemudian itu ditujukan kepada masyarakat yang biasanya berdiri di pinggir jalan. Jadi jelas,
perekam mengambil gambar dari sisi kiri jalan. Kurang dari 1 bulan menjelang pemilu, masing-masing paslon saling tuding dugaan kecurangan. Mulai dari dugaan Cawapres Muhaimin Iskandar gunakan pendamping desa sebagai relawan, Ganjar Mahfud yang dituduh berpotensi lakukan 16 kecurangan, hingga dugaan konspirasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh membahas tentang itu. Presiden Jokowi saja menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dan hal ini mungkin akan menjadi kejadian biasa ketika iringan rombongan kepresidenan berlalu di jalanan. Berubah menjadi pertanyaan ketika dari dalam mobil RI1 muncul tangan berbentuk huruf V. Dan akan berubah lagi mungkin jadi masalah ketika ini mendekati hari coblosan pemilu. Diketahui sosok yang mengacungkan tangan itu adalah istri Presiden Jokowi atau Ibu Negara Iriana. Di masa yang terhitung masih kampanye ini, simbol jari V itu melambangkan angka 2. Sama ketika mengacungkan jari telunjuk berarti angka atau nomor 1, sedangkan metal dengan jari jempol atau telunjuk dan kelingking ataupun telunjuk dengan jari manis, jari tengah dan manis menunjukkan nomor 3. Nomor-nomor tersebut merupakan nomor paslon dalam pilpres. Sekali lagi, jika bukan masa pemilu, mungkin acungan jari-jari itu bisa berarti lain. Makanya, kemudian setiap ASN dan TNI Polri pun dilarang untuk membuat atau menunjukkan simbol jari tersebut karena bisa merujuk kepada dukungan salah satu paslon. Tapi ibu negara kan bukan ASN atau TNI Polri, bukan peserta pemilu juga. Mestinya ia bebas menunjukkan dukungannya. Ya, sangat benar. Beliau bebas sebagaimana layaknya warga negara biasa. Yang dipersoalkan adalah penggunaan simbol jari atau dilakukannya pada saat menggunakan fasilitas negara dan pada acara resmi presiden. Kita tidak pernah tahu alasan Ibu Iriana melakukan itu. Makanya dibutuhkan klarifikasi terhadap yang bersangkutan langsung. Apa maksudnya? Siapa yang harus melakukan? Ya, Bawaslu. Pertanyaan publik, beranikah Bawaslu memanggil Ibu Iriana? Bisa saja Iriana menjawab karena spontanitas saja. Sama seperti jawaban Jokowi ketika ditanya perihal tersebut. Ya, pemilu menyenangkan, ujarnya. Tanpa menjelaskan lebih detail, seperti diketahui di dalam video berdurasi pendek yang viral di medsos. Awalnya tampak iringan kendaraan mobil kepresidenan seperti biasa. Hingga pada sebuah tikungan kanan dari kaca mobil presiden sebelah kiri yang terbuka setengah, muncul sebuah tangan kiri keluar jendela lalu mengacungkan jari telunjuk dan tengah. Tangan itu dilambai-lambaikan beberapa saat. Kemudian itu ditujukan kepada masyarakat yang biasanya berdiri di pinggir jalan. Jadi jelas, perekam mengambil gambar dari sisi kiri jalan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.